Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara online kembali dalam kondisi sehat walafiat. Kita doakan yang sedang sakit atau yang sedang hatinya agak kurang enak gitu ya, atau yang sedang apa, ekonominya lemah, kita doakan semoga semuanya sukses bangkit gitu ya. Dan kalian mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin gitu ya. Oke, saya share screen. Sudah pada bangun kan ya? Sudah. Kita lanjutkan materinya di etika bisnis yang kedua ya. Nah, kita akan belajar tentang peluang dan proposal bisnis ya. Tentang perencanaan bisnis. Nanti kita sampaikan, sebelumnya saya mau kalian membaca. Coba di unmute semuanya. Ya. Oke ya. Kita punya otak kiri, punya otak kanan. Udah tahu semua kan ya? Halo. Sudah. Ya, Bu. Otak kiri lebih ke arah apa? Orang Membaca. ada yang dominan otak kiri, ada yang dominan otak kanan. Nah, nanti kalau kalian pada saat memulai bisnis sebagai teknopreneur disesuaikan dengan passion kalian, dengan kemampuan kalian. Gitu ya. Otak kiri ya lebih ke arah number skill, written language, kalau kita ngoding gitu ya, analisis itu lebih ke arah otak kiri. Ya. Spoken language, scientific skills gitu ya. Kalau yang otak kanan ya lebih ke arah insight-nya, 3D forms, art awareness, imagination dan seterusnya. Oke, sekarang coba kalian lihat slide berikutnya. Oke. Yuk, tolong dibaca dengan cepat gitu ya. Sesuai dengan apa yang saya pilih. Ya. Oke, perintahnya adalah ucapkan warna dari tulisan berikut. Warnanya, bukan tulisannya. Bisa difahami sampai sini? Bisa, Bu. Ya. Ayo, segera ya, tolong di-unmute semuanya. Saya ingin tahu konsentrasi kalian pada pagi hari ini. Iya. Siap ya? 1, 2, 3. Merah. Hijau. Biru. Sekarang yang kedua. Yang kedua. Sekali lagi, ulangi. Ucapkan warna dan tulisan berikut, bukan tulisannya, tapi warnanya. Warnanya. Ya. Oke, warnanya. Biru. Hitam. Oke. Enakan yang mana? Yang slide pertama atau slide yang kedua? Yang pertama. Apa yang pertama enak? Karena warna sama tulisannya sama. Oke, ya. Ketika otak kita diberikan suatu yang agak kompleks sedikit, berbeda, kita sudah mulai apa ya, gitu ya. Nah, itu harus dilatih, dilatih dalam hal kecepatan kita bereaksi, gitu ya. Contoh dalam kehidupan kalian saat ini kita mengalami kejadian yang mengharuskan kita sabar, gitu ya, mengharuskan kita kreatif. Nah, kalau kita reaksinya biasa aja gitu ya, ya kita terkungkung sama diri kita sendiri. Ya, kita saat ini sedang mengalami ini ya, wabah COVID-19. Oke. Reaksi orang pasti beda-beda. Ya enggak? Ada yang kemarin sedih gitu ya, dan seterusnya. Banyak lah ya hal yang mungkin kita ya rasakan bersama.
saudara kita ada yang kena, atau mungkin kita sendiri, gitu ya, atau keluarga dekat kita, dan seterusnya. Tapi bagaimana kita bereaksi terhadap hal tersebut? Bagaimana kita bereaksi terhadap hal tersebut? Gitu ya, artinya gini, ketika kita punya suatu kondisi, state, gitu ya, state kita, kondisi kita, nah, itu harus kita lakukan suatu aksi. Aksinya apa? Apakah negatif, apakah positif, tergantung dari diri kita. Contoh, Dek punya teman, saudara, kakak, yang kalau misalnya naruh handuk sembarangan, atau naruh sendal sembarangan? Ada nggak? Sebel nggak kitanya? Oh enggak. Atau kita sendiri yang gitu ya? Oke, contoh. Naruh handuk sendal sembarangan. Bagi orang melankolis gitu ya, bagi orang melankolis, sendal itu harus rapi gitu loh. Nah, kalau kitanya mengikuti pola pikiran kita akan jengkel. Kenapa sih nggak mau ditaruh aja handuknya, sepatunya rapi, dan seterusnya, gitu ya. Tapi ketika kita ubah pikiran kita, jadikan, oh saya akan meletakkan handuk adik saya, ya Allah jadikan ladang pahala. Jadi niatnya berbeda. Walaupun keadaannya sama, ya statusnya sama, sama-sama handuk, sama-sama sendal, berantakan, gitu ya. Kita ubah pikiran kita. Saya akan taruh handuk ini ke jemuran, dijemur, kering supaya kering, saya dapat pahala dari Allah. Udah nggak usah mikirin orang. Yang satu tetap berpikiran ngedumel, ya ngedumel, jengkel. Kenapa sih tiap hari bla 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 gitu. Kira-kira enakan yang mana, Dek? Enakan yang mana? Halo. Enakan yang satu tadi. Ya. Artinya apa di sini? Bahwa sebenarnya ketika statusnya sama, mungkin reaksinya berbeda. Kita yang bisa membuat, kita yang bisa meng-create itu semua. Sama. Kondisi kita wabah saat ini itu luar biasa. Tapi bagaimana kita create? Kita harus berpikir positif ya. Oh, berarti hikmahnya banyak. Saya bisa, misalkan yang lagi di kampung halaman, bisa bertemu dengan keluarga di rumah. Bu, tapi bosen. Create apa yang supaya kalian nggak bosen. Misalnya, yang hobinya main games, create games. Bukan main, tapi create. Buat games. Kalian di entrepreneur, buat games, dipublish ke Play Store, gitu ya, dan seterusnya. Berarti menghasilkan uang dong, ekonomi semakin meningkat. Jadi, coba buat hal yang kreatif. Karena menurut Jack Ma sekarang bukan zamannya kita berperang dalam sisi knowledge ya, karena Google itu sudah menciptakan suatu tool search engine yang luar biasa. Nyari apapun ada di situ. Yang kita butuhkan adalah kreativitas. Ya, skill kita di-upgrade. Nah, sama seperti ini tadi ya. Oke. Saya lanjutkan. Slide yang pertama. Tadi baru pendahuluan ya. Oke. Dek, minggu lalu saya sempat jelaskan, semoga masih ingat ya slide minggu lalu ya. Halo. Masih ingat slide minggu lalu, Teh? Insya Allah. Kemarin saya jelaskan tentang ini ya, semoga masih ingat ya, mulai dari apa itu technopreneur gitu ya, kemudian ide-ide bisnisnya, sampai ke etikanya gitu kan ya. Nih yang masih loading ya ininya. Semoga nggak diformat ya otak kalian ya, masih ingat ya, dikit-dikit ya. Oke, ini contohnya deh. Mulai dari responsibility, service, activity, sosial, role gitu ya. Kemudian prinsip etika bisnisnya, prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan. Nah, lanjutannya adalah yang ini. Oke, ini tidak akan saya jelaskan semuanya deh ya. Inti-intinya aja, yang lainnya nanti kalian bisa baca. Oke, mencari peluang dan membuat kalau kalian belum bisa membuat create proposal. Ya. Oke, ada perbedaan deh. Pedagang, usaha, entrepreneur. Kita itu entrepreneur ya bagiannya, technopreneur. Kalau pedagang secara umum, ya dia hanya menjual, membeli barang, udah gitu aja.
Dan terkadang dia tidak memperhatikan masalah kreativitas. Yang penting selesai gitu ya. Kadang kalau dia punya toko ya buka tutup. Nah, itu kita harus bersama. Pengusaha, orang yang mengusahakan perdagangan industri, orang yang berusaha dalam bidang perdagangan. Yang membedakan anak sekarang, nah ini ya kita sebagai teknopreneur, kan? Nah, ini ya, orang yang pandai mencari peluang usaha, mengeksekusi usaha, menentukan permodalan, produksi dan memasarkannya. Ini yang penting. Ya. Oke. Apa itu bisnis? Usaha komersial dalam dunia perdagangan bidang usaha atau usaha dagang ya. Ini kemarin sudah sempat saya singgung, bisnis itu ternyata cuma ada dua kok. Marketing sama innovation. Itu aja kuncinya. Nah, gimana supaya kita survive? Ya kita harus senantiasa kolaborasi. Gak mungkin berdiri sendiri orang IT kalau mau sukses. Kecuali kalau memang dia punya knowledge yang mumpuni. Tapi saat ini saya rasa nggak bisa ya kita berdiri sendiri ya. Tetap kita harus guide beberapa tim yang memang punya kemampuan yang cukup. Gitu. Oke. Ini ya, kalian misalkan mau punya ide. Kemarin saya masih ingat ada yang mau bikin catering, ada yang mau buat apa gitu ya. Mau apa kemarin? Programmer, mau bikin games. Intinya adalah ubah ide menjadi suatu usaha. Jangan diem aja. Oke ya, ini prinsipnya adalah untuk kolaborasi. Oke, ada yang memproduksi, tapi nggak ada IT-nya, Bu. Gimana? Ya nggak akan bisa, gitu ya. Kita berperan di sini, gitu. Ya, ini kemarin sudah ya, Dek ya. Kita bisa dengan hobi kita mengamati, membantu orang sampai ke konsumsi masyarakat. Oke, contoh. Saya saat ini ya setelah kemarin Matsas luar biasa ya, ternyata aplikasi penerjemahan bayi itu saat ini sudah di-download oleh mana-mana 149 negara saat ini. Dengan kurang lebih 200 berapa ya? 13.000 pengunduh ya. Artinya saya tidak pernah membayangkan bahwa ternyata itu merupakan ya konsumsi masyarakat yang dibutuhkan. Apalagi saat pandemi gini ya, ibu-ibu muda gampang mengalami stres yang cukup luar biasa gitu ya. Ketika menggunakan aplikasi, minimal stresnya berkurang. Nah, gitu ya. Dan sekarang saat ini saya membaca peluang orang itu sudah mulai care terhadap kesehatan. Nah, saat ini ya dilakukan ya dengan cara apa? Melihat makanan, produk pangannya. Itulah sebabnya saya saat ini sudah launching ya aplikasi yang namanya Glutenif. Ini aplikasi untuk informasi gluten. Ternyata kalau ada gluten itu tepung ini ya. Contohnya dari tepung terigu. Nah, itu kalau masuk ke tubuh kita lama-kelamaan nggak bagus juga. Makanya kenapa sekarang orang banyak mengalami penyakit yang namanya autoimun atau yang lainnya. Nah, itulah artinya gini, saya baca peluang, saat ini orang sudah mulai care loh bidang kesehatan gitu ya. Dan ternyata gluten itu di Indonesia gitu ya yang penelitian ke arah sana masih belum banyak. Sehingga ini peluang bagi saya untuk kolaborasi dengan dosen pangan seperti itu ya. Oke. Nah, ini tahap-tahapannya ya, ada teknopreneur pemula, profesional sampai korporasi. Nah, yang tadi sudah ya. Dek, yang kita tadi lakukan, ya tadi kalau orang yang nggak konsentrasi, mikirnya agak lama. Pasti ini kuning gitu kan ya. Kuning. Ini biru. Gitu kan. Ini hitam. Ya. Tetapi ketika saya sampaikan kepada kalian, dilihat adalah warnanya. Tapi kita mikir dulu kan pastinya. Mikir dulu. Hijau. Oh, ternyata hitam. Gitu kan. Nah, artinya ada proses di situ pemikiran kita. Nah, di sini adalah contoh klasik konflik ya antara otak kiri sama otak kanan. Otak kanan kita berusaha untuk menyebutkan warna dari kata-kata yang ada. Namun otak kiri kita memaksa untuk membaca kata tersebut. Nah, ini yang harus kita nanti coba latihan gitu ya bagaimana mensinergikan. Gitu. Nah, dalam kalian nanti misalkan menjadi teknopreneur, ini penting.
kreativitas dan inovasi. Ya, anak-anak sekarang Gen Z ya, milenial Gen Z. Kalian kelahiran tahun 2000-an ya? Ya enggak? Iya. 2000-an? Berarti Iya maksudnya benar, Bu. Iya 2000. maksudnya generasi apa nih? Gen Z ya. Nah, Iya. penggunaan teknologi suatu hal yang lumrah ya, yang biasa gitu. Nah, kalian didukung untuk kreatif. Apa itu? Mengembangkan ide dan cara baru dalam menyelesaikan masalah dan menemukan peluang. Kemampuan menerapkan. Nah, ya, ini bedanya. Implementasi sudah. Menerapkan kreativitas dalam rangka menyelesaikan masalah dan menemukan peluang. Oke. Dan ini ada 3 komponennya yang perlu kita asah gitu ya. Oke. Ini ya keahlian, skill kita. Gitu ya. Kemudian motivasi sama kecakapan berpikir kreatif. Oke. Kenal Bapak Bob Sadeno? Dek, kenal nggak? Nggak kenal, Bu. Tahu doang. Oh, tahu dong Ya, ya. tahu. Beliaunya tidak kenal sama kita ya. Oke. Iya, Bu. Beliau waktu itu berkata ya, saya bingung gitu ya. Nilai sekolahnya nggak begitu bagus. Kemudian mau kerja juga kayaknya nggak ada yang mau terima. Akhirnya dia berusaha gitu ya untuk meng-create. Ya. Jadi yang dibutuhkan saat ini adalah kalian harus berani. Berani tentunya dengan suatu pertimbangan. Dan satu lagi ilmu yang kalian harus dapatkan adalah yakin. Yakin pada Allah gitu ya. Yakin ketika kalian berusaha gitu ya. Yakin ketika kalian itu memang pekerjaannya tulus sesuai dengan koridornya akan sukses. Kalau nggak yakin susah. Jangan mengambil atau menolak apa yang sudah kita inginkan. Contoh gini, Bu, saya itu pengen kemarin ada ya yang mau buka catering, Bu. Oke, yakin nggak? Tapi Bu, kayaknya ya Bu ya, saya belum bisa tuh Bu. Nah itu sudah mendahului, artinya sudah nggak yakin duluan tuh. Kayaknya sih gitu ya, kayaknya sih nggak bisa deh Bu. Ada kata-kata kayaknya, itu berarti kita tidak sepenuhnya percaya bahwa kita mampu. Yang menyebabkan kita percaya kita mampu, contoh, ini ada anjing. Anggaplah ini anjing ya. Nah, ini kita. Ketika anjing itu berusaha untuk mengejar kita, kita akan berlari kan, Dek? Ya, berlari sekuatnya. Yakin nggak dia akan ngejar? Atau yakin nggak kita nggak akan kena gigitannya? Halo? Yakin kalau cepat. Oke, yakin kalau cepat. Lari. Tapi yang pertama kali di otak kita, pasti kita lari dong. Pokoknya saya lari dulu. Entah kena, entah enggak, yang penting saya lari dulu. Gitu kan ya, misalnya. Atau kita jongkok. Jongkok, kita bawa baju. Bawa batu. Otomatis nanti, ya mau nggak mau anjingnya biasanya akan diam. Artinya, kita pasti bereaksi. Bereaksi terhadap suatu kondisi. Nah, kondisi seperti ini, ya, itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, bahan bacaan kita, kemudian apa yang ikutan komunitas apa itu mempengaruhi deh. Sehingga kalau kalian tadi misalkan Bu, saya setelah lulus mau membuat perusahaan startup gitu ya. Oke, ya gabung sama komunitas ini untuk memulainya. Karena kalau nggak ada community ya akan susah kalau berdiri sendiri. Karena disinilah kita saling menguatkan, gitu ya. Oke, ini tadi ya komponennya skill, keahlian, motivasi, sama kecakapan berpikir kreatif. Oke. Oke. Nah, di sini kreativitas ini mencakup ketiganya irisannya, ya. Oke. Oke, ini ada ya. Kalau yang ini kalian bisa baca ya. Kreativitas dan entrepreneur.
Jadi intinya adalah ya penuh semangat, kreatif, pemberani, ini kata kuncinya. Nah, kalian jangan berharap langsung besar, nggak mungkin. Bukalapak itu dia besar, dia awalnya ngekos ruangan. Dan dia email satu-satu si ownernya itu ke beberapa perusahaan atau ke beberapa orang yang awalnya dia adalah untuk sepeda. Ya, awalnya Bukalapak itu untuk sepeda. Dan dia email satu persatu. Ini prosesnya ya lumayan, nggak mungkin satu bulan langsung sukses gitu ya, dengan omset miliaran. Nah, itu ya disesuaikan. Nah, ini yang harus dipahami bersama, mulailah dari sekarang, dari hal kecil gitu ya, dan yakin pasti akan berkembang. Ya. Oke, ini Dek. Ya, yang harus kalian pahami juga etikanya adalah keberanian. Kalau kita yakin gitu ya, berani bermimpi, berani mencoba, berani berjuang. Kalau enggak dimulai gitu ya, tidak mau dimulai, ya akan susah. Contoh saat ini, Bu, saat ini pandemi, Bu. Oke. Kalian umur berapa sih sekarang, Dek? 20-an ya? Umur kalian berapa? 20. 20. 10, Bu. 50, Bu. Ada yang 30 tahun? Paras, Nggak ada Bu. ya? Paras Hah? 30 tahun, Bu. 30 tahun. Oke. 20 tahun. Ini kalau zaman Rasulullah umur segini tuh dia udah sukses ya. Udah sukses luar biasa. Artinya sekarang ubah pikiran kalian. Ya, ubah. Gimana sih caranya membahagiakan orang tua? Gimana sih caranya membahagiakan diri sendiri? Ya, jangan jadi kaum rebahan. Suka kalau sekarang mah ini status orang gitu ya. Kalau saya suka ngelihat TikTok-nya kemarin ya, saya ikuti itu TikTok-nya universitas, saya lupa namanya apa ya. Itu dia menampilkan video-video kreatif, yang kalau saya bilang kreatif, tapi masuk ke anak sekarang. Contoh nih, kalian ada tugas mata kuliah X gitu ya. Niatnya sih ngerjain gitu ya, niatnya ngerjain. Setelah itu buka laptop, ada notif masuk. Apa sih? Udah gitu ya, mulai tuh. Oh, ada notif masuk. Ngelihat di medsos. Keterusan tuh ya, sambil tiduran terus sejam, 2 jam terus tiba-tiba tugasnya udah jam siang gitu ya. Tugasnya belum beres gitu kan. Nah, apakah pernah mengalami seperti itu? Terkadang, Bu. Nah, Bu. Kadang apa sering? Sering, Bu. Kadang. Gitu. Kalau saya kadang. Tiap hari, Artinya Bu. apa? Oh, tiap hari. Oke, Dek fokus. Ya. Berani berjuang. Berjuang gimana, Bu? Kalau kalian memang fokusnya hari ini mengerjakan tugas X, kerjakan fokus. Notif biarkan dulu. Ini adalah berani kita melawan hawa nafsu. Kita sih pengennya main TikTok, Bu. Kita sih pengennya komenin status orang, tapi kita ada tugas gitu ya, ada tugas yang utama. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Karena teman saya SMA itu akhirnya curhat gitu ya. Met, saya nyesel nih gitu ya. Kenapa gitu? Ternyata sekolah itu gini ya, dia gitu. Kenapa dulu saya nggak istilahnya ya, main-main sekolahnya gitu loh. Sehingga pada saat sekarang ya dia baru kerasa. Nah, jangan sampai seperti itu. Artinya jadikan pengalaman orang itu ya database gitu ya, database ilmu buat kita. Oh, kalau seperti ini gitu ya. Oke. Nah, ini proses inovasi ya. Saya rasa kalian bisa baca, saya masuk ke sini aja. Ini ada ya, untuk yang inovasi, innovate, register, protect, develop, value, marketnya dicek. Nah, ini ya. Oke, ini hanya faktor pengaruh teknopreneur. Ya. Bisa kalian sesuaikan. Nah, ini yang harus kalian miliki. Ya, berwatak maju. Tadi, bergairah, semangat. Berpandangan, gimana Bu, kalau saya sekarang punya energi negatif. Kemarin saya sudah pernah ajarkan tapping kan ya. Silakan dilakukan. Dibuang semua energi negatifnya. Kalau yang rumahnya dekat pantai, silakan ke pantai teriak sekencang-kencangnya. Gitu ya. Kalau yang punya hobi salurkan hobinya. Supaya memang benar-benar energi negatif yang ada dalam kita keluar semua.
nggak ada. Jadi semuanya positif, gitu ya. Nah, ini kalau yang Islam ya sudah tahu bahwa tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Jadi mengutamakan memberi daripada meminta. Ya, ini teori ya, tapi memang agak susah diterapkan kalau kita nggak pernah belajar. Dek, pernah dengar kata ini ikhlas? Sering dengar ya? Sering nggak dengar kata ikhlas? Sering. Tapi ketika kita dikasih masalah, ikhlaskah kita? Hanya kita yang bisa menjawab. Karena terkadang kok kayaknya ikhlas kok. Misalkan gini, saya ngasih uang gitu ya 1 juta sama Daru. Terus saya bilang, Daru ini saya ikhlas ya Ru ya. Berarti saya nggak ikhlas sebenarnya. Kalau orang yang ikhlas tuh nggak akan diomong-omongin. Cukup hanya dia dan Allah yang tahu. Ketika kita misalkan bilang, ini saya kasih laptop ya, saya kasih makanan ya. Ini saya ikhlas loh, lillahi ta'ala loh, beneran loh. Nah itu perlu diragukan tuh. Bener nggak dia ikhlas gitu ya. Termasuk sabar. Sabar itu hal yang bagi kita mudah diungkapkan, tapi sebenarnya susah. Tapi bisa nggak sih Bu? Bisa. Bisanya bisa. Tapi butuh latihan dan butuh ujian yang membuat kita bisa mencapai ke arah sini. Ya. Ulet, tekun, memelihara kepercayaan, kepribadian yang menyenangkan, dan seterusnya. Ya. Oke, ini makanya perlu dengan tadi, dengan komunitas ya Dek ya, supaya saling menyemangati. Kalau sendirian, karena kita mengalami down yang luar biasa, oh ada ininya nih, ada motivator. Nah, motivasi itu bisa dari internal, bisa dari eksternal. Oke. Ini ada ya, profil idealnya bisa kalian baca ya, percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, pengambil resiko, kepemimpinan, originalitas, serta berorientasi ke masa depan. Ini juga ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagaimana sih tahapannya sebelum memulai usaha gitu ya. Ada sesuatu hal yang nanti kalian bisa tentukan gitu ya, termasuk lebih ke arah SWOT ya. Kalian cek analisis SWOT, faktor kelayakan pasar, kesukaan, keahlian, dana, bahan baku, sumber daya manusia, kepribadian. Dek, kesalahan besar kalau seperti ini. Bu, saya butuh uang untuk diperhatikan. Butuh uang untuk menghasilkan. Kenapa nggak dibalik dulu sekarang? Berusahalah. Gitu. Jadi jangan selalu dijadikan butuh modal, Bu. Enggak kok, enggak harus. Modal itu bisa kita dapatkan ketika kita tadi punya suatu tadi kejujuran, ya, tanggung jawab. Nanti para pemodal akan menghubungi kita sebenarnya. Itu yang harus diubah. Jadi jangan berharap saya butuh uang untuk menghasilkan usaha, diubah. Saya berusaha untuk mendapatkan uang, gitu. Ya, diubah pemikirannya. Ini kalau kalian belajar kemarin saya jelaskan ada 4 kepribadian ya. Ada introvert, ekstrovert. Kemudian kalau kita bagi ada koleris, melankolis, sanguinis, flekmatis. Nah, ini beda-beda jenis usaha yang cocok. Kalau yang tipe dominan, kreatif gitu ya, bolehlah ke desain grafis, multimedia, dan seterusnya. Popularian, ya ini kelompok konsulting nih, konsultan IT misalkan. Karena tiap orang itu punya passion-nya berbeda-beda. Nah, tetapi karena kita jurusannya itu manajemen informatika, ya disesuaikan. Gitu. Bu, saya suka desain grafis, oke. Dengan keilmuan kita ini apa? Misalkan saya suka games, buatlah games. Buatlah games. Pasti di games tuh ada dong desain grafisnya. Misalnya kalau kalian karakter gitu ya, karakter orangnya seperti apa, perlu digambar ya. Untuk orang tipe tenang, nah ini kelompok servis ya, pelayanan, reposisi, lain GSP. Kalau konvensional, suka hal yang rumit lah, programmer, software developer, seperti itu. Ya, ini contoh ya, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan sekarang ya pasti masing-masing ada orang yang tipenya seperti ini. Kita tidak boleh menjudge tipe orang yang paling baik. Misalnya, oh sanguinis tuh lebih baik, enggak. Masing-masing punya
jalannya. Contoh, kalau kita membangun suatu gedung, gitu ya, anggaplah ini gedung, nggak mungkin isinya pasir semua, nggak mungkin isinya bata semua berkolaborasi. Nah, sama dengan seperti ini, Dek. Jadi jangan kita menjudge, saya paling bagus, saya paling baik, nggak bisa. Karena semua itu punya posnya masing-masing, gitu ya. Oke, ini yang bisa kalian explore ya, business integration, mobile and wireless, security, dan seterusnya. Oke, ini 10 prospek e-business di Indonesia, ya. E-business type, community, sampai ke sistem approach-nya. Nah, saat ini orang suka pernah dengar blockchain? Ini yang sekarang perusahaan banyak yang mencari seperti ini ya. Nah, ini aplikasi TIK yang bermanfaat ya di kehidupan kita sehari-hari, e-gov. Nah, e-government. Kemudian e-business. E-gov ini sistem informasi ya, e-government, e-learning, e-health, e-employment, e-environment, agriculture, e-science. Ini yang saat ini mengarah ke sini. Oke. Dek, ketika kita berusaha gitu ya, misalkan ada yang mau ngasih dana ke kita, ya kita buatlah proposal. Nah, proposal itu isinya apa sih biasanya? Ini, latar belakang masalah, manfaat, harus jelas. Misalkan saya buat aplikasi tangis bayi, masalahnya apa sih? Oh, sekarang ibu-ibu itu banyak yang bekerja, gitu ya, bayinya sama keluarganya di rumah, atau ibu-ibu tidak bekerja, tapi belum sepenuhnya bisa memaknai arti tangisan bayinya. Kadang-kadang kalau bayinya nangis itu dikasih ASI aja. Bukannya malah diem, tapi kadang malah nangisnya tambah kencang. Itu kan masalah. Manfaatnya apa? Manfaatnya atau tujuannya misalnya membuat suatu aplikasi yang bisa membantu orang tua untuk memaknai tangisan bayinya. Oke. Kondisi pasarnya, strategi pemasarannya. Saat ini gimana? Pertumbuhan di Indonesia ya, bayi itu kelahiran semakin meningkat kan? Nggak mungkin stuck gitu, nggak. Pasti seperti ini kondisinya. Walaupun nanti kemiringannya agak landai, agak tinggi, pasti ada kenaikan. Mungkin nggak setiap hari itu tidak ada bayi yang lahir? Saya nanya sekarang. Mungkin stop, bayi nggak ada yang lahir? Enggak. Ada kematian, ya. Ada kelahiran. Nah, itu kondisi pasarnya, pemasarannya, berarti pasarnya buat ibu-ibu. Gitu ya. Dilihat analisis usaha. Oh, nanti saya buat aplikasi gitu ya. Ditaruh di Play Store misalkan atau bikin alatnya. Nanti kalian cek di sini pengambilan keputusannya. Bisa pakai probability index, payback period, net present value atau IRR. Ini sudah disampaikan di materi Applikom seingat saya. Nanti kalau mau lebih eksplor, boleh ya. Nah, ada istilah bisnis model kanvas. Gitu ya. Kok Ibu tahu? Karena saya sering pelatihan. Ya, jadi ilmunya nggak hanya dalam bidang IT saja, tapi saya juga mendalami di dunia bisnis. Ya. Oke. D ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bagian ya untuk membuat bisnis model kanvas. Saya mulai yang pertama dari value proposition. Nilai jual produk kalian atau jasa kalian itu seperti apa sih? Misalnya, oh value, contoh gini deh paling mudah. Pernah ke Tanah Abang nggak, Dek? Tanah Abang? Belum pernah. Oh, belum pernah. Nah, Bu. Atau ke marketplace deh, ke apa misalnya Shopee. Nah, ke Shopee itu gimana value-nya? Yang kalian pahami apa? Sama Topet gimana dia? Sama Bukalapak gimana? Coba, ada yang bisa memberikan gambaran? Halo? Dek, contoh ya, Tanah Abang. Tanah Abang itu ada yang barangnya murah banget. Ada gamis gitu ya. Gamis ini pokoknya murah. Yang dia value-nya yang ditentukan adalah murah. Bahkan ada gamis harganya 40.000. Bagus banget, tapi hanya bisa dipakai mungkin 2-5 kali. Kenapa? Jahitannya nggak sebagus yang biasa. Karena dia
value-nya murah. Gitu. Kalau yang butik itu value-nya apa, Dek? Baju yang mahal. Oke, apalagi selain mahal. Bajunya nggak ada yang nyamain, ya. Karena dia biasanya buatnya eksklusif. Jarang dia buat dalam skala langsung banyak. Orang yang sukanya nggak mau disamain bajunya, ya belinya di butik. Jangan ke Tanah Abang, banyak yang sama, kan gitu. Jadi kita yang bisa menilai. Contoh, apa ya, yang sekarang saat booming ya. Oh, aplikasi TikTok. Deh, aplikasi TikTok. Value-nya apa kira-kira, Dek? Sama IG? Sama atau beda value-nya? Beda, Bu. Beda. Ya, beda. Value-nya beda. Artinya, ketika nanti kalian sudah memulai, tentukan value-nya apa sih? Gitu. Apa yang menjadi penyebab masalah itu terjadi? Mengapa konsumen ingin masalah tersebut nggak ada? Manfaat bisnis kita untuk konsumen. Gitu ya. Segmentasi konsumen, ini penting. Produk kalian, jasa kalian, segmentasinya siapa? Bisa dari usia, gender, hobi, tingkat konsumerisme, gitu ya. Kepada siapa solusi yang paling kita memberikan manfaat dampak positif? Apakah solusinya untuk perorangan atau bisnis? Bagaimana karakter konsumen kita? Apakah laki-laki atau perempuan? Contoh yang paling mudah. Kalau di sini laki-laki sering belanja di Topet apa di Shopee? Kalau yang tempat saya jalanin ini ya, pendidikan kecil-kecilan, kalau di Shopee itu surganya wanita. Kalau di Topet itu lebih arah laki-laki. Gitu ya. Artinya sudah beda tuh, seperti itu. Sudah beda. Ya, disesuaikan. Ini kalian yang tentukan, Dek. Kemudian, customer relationship. Pahami konsumen, dekati mereka. Ketahui cara apa yang paling efektif berinteraksi dengan konsumen. Contoh, kita punya produk minyak kayu putih. Saat ini ya, COVID itu permintaannya luar biasa. Nah, ketika kita membuat produk minyak kayu putih, targetnya berarti ibu-ibunya dong, nggak mungkin bayinya ya, karena kan bayinya belum bisa pakai ini ya, marketplace. Minyak kayu putih bayi, khusus tuh, sudah bayi. Oke, targetnya ibu-ibu usia segini. Nah, kalian juga harus bisa meng-create gitu ya, hubungan dengan customer. Berikan misalnya tips perawatan bayi, tumbuh kembang bayi, seperti itu. Jadi nggak hanya masang produk kita selesai, enggak. Kita harus belajar nih cara-cara kata-katanya gitu ya. Bagaimana cara mendekatinya. Kemudian channel. Tadi ya, tempat pertemuan kita dengan konsumen. Kita punya produk, kita punya jasa, tempat ketemunya di mana? Contoh kalau aplikasi saya Tagis Bayi di mana? Ya Google Play gitu. Ya. Di mana konsumen kita berada? Apakah dia aktif menggunakan sosmed, radio, apakah dia menghadiri event, seminar, nonton TV? Nah, ini ditentukan, gitu ya. Aktivitas kita, kunci. Misalkan, Bu, saya konsultan IT, berarti membuat software. Itu key activities-nya. Ya. Ya ditentukan bisnisnya seperti apa, prosesnya seperti apa, bagaimana cara mendistribusikannya, apakah ada tenaga ahli, gitu ya. Kemudian tentukan juga key resources, aset yang kalian miliki. Misalkan saya punya skill, punya karyawan, punya kendaraan listrik, semuanya di list. Ya. Berikutnya partner kerja. Kalau kalian tadi misalnya buat aplikasi, partner kerjanya siapa? Oh, butuh rekan kerja, programmer, sistem analis, gitu. Kalau kalian punya produk, oh saya partnernya supplier, reseller, marketer, dan seterusnya. Ya. Oke, kemudian cost structure sama revenue stream. Ya, ini adalah skema finansial yang membiayai operasional perusahaan. Berapa uang yang harus dikeluarkan, biaya resource-nya, harga pemasarannya. Kalau revenue, sumber pendapatannya dari mana? Tadi kalau saya buat aplikasi dari mana? Misalkan dari iklan gitu ya. Atau mungkin dari investor yang mau menanamkan, ya dan seterusnya. Buat seperti ini, Dek. Nah, ini contohnya ya. Yang tadi, skema yang tadi dibuat. Oh, key partnernya apa? Key activities-nya apa? Ini buat apa? Buat pegangan kita dan kita bisa melihat seperti ini. Jangan sampai ditinggalkan. Karena 9 aspek tadi sangat mempengaruhi. Ya. Terakhir dari saya, seperti yang disampaikan sebelumnya,
Jadilah manusia yang banyak manfaat bagi orang lain dan berilah kebahagiaan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Oke. Selesai materinya. Ada pertanyaan, silakan. Silakan, ada pertanyaan? Halo? Dek, ada pertanyaan? Belum, Bu. Halo? Belum, aman ya? Oke. Ada, kita bisa sesi diskusi di grup ya. Kita sudah punya grup. Nanti boleh yang japri dengan saya atau yang mulai bisnis gitu tapi bingung ini mesti ngapain sih? Karena sekarang kita ilmu kita nih informatika itu digandeng oleh UMKM sama dinas koperasi, kementerian. Kemarin saya diundang oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, kemudian kementerian yang lainnya. Artinya memang ilmu kita ini bisa memasuki hampir semua aspek. Terutama kita bagaimana optimisasi, misalkan pakai SEO, pakai STEM atau yang lainnya. Itu kan ilmu kita. Kita bisa berikan kepada pihak-pihak yang memang saat ini membutuhkan, terutama untuk UMKM, untuk bisnis kecil dan seterusnya. Atau bagi kita sendiri, kita sebagai pelakunya. Gitu ya. Oke, untuk materinya cukup sekian. Ada pertanyaan? Aman ya? Saya pengen nanya nih, Bu. Alif, boleh, silakan. Sebenarnya pengen tahu lebih lanjut, Bu, soal aplikasi yang Ibu buat gitu. Dari aplikasi yang Ibu buat tuh Aplikasi Ibu yang mana? Yang tangis bayi atau yang glutenif? yang tangis bayi, Bu. Oh iya, boleh. Gimana sih, Bu, cara Ibu memonetasi aplikasi itu gitu, Bu? Mengapa? Memonetasi gitu, Bu. Atau apakah Ibu memonetasi atau enggak gitu? Untuk level mana nih maksudnya? Level mana aja sih, Bu? Kalau menurut kalian sebagai misalnya apa ya? Sebagai orang yang di luar sistem gitu ya. Kira-kira gimana Alif sebelum saya jawab? Gimana kira-kira usahanya untuk menghasilkan hal tersebut? Dari iklan sih, Bu, paling. Ya, oke, dari iklan. aplikasi. Terus dari apa lagi? Itu aja sih, Bu, setahu saya. Ya, oke. Jadi pada saat saya meng-create, memang saya ada iklan. Ya, itu lumayan. Sebulan saya dapatkan dari Google ya. Saya pakai AdMob iklannya. Jadi kalau kalian gini, kalau ketika buat aplikasi gitu ya, kalau yang nggak ada iklannya itu kan langsung publish aja ke Play Store. Nah, kalau yang mau ada iklannya, kalian join ke AdMob, ADMOB, nanti ambil ID PUB-nya. Ada namanya ID PUBB, ya. Nah, itu kalian silakan create di situ. Nanti dimasukkan key-nya di program kita. Dapat dari iklan. Nah, tapi yang saya rasakan bahwa saya tidak hanya bermain di uang. Gitu ya. Jadi artinya gini. Oke, uang ada dari iklan, tapi saya kebahagiaannya enggak ketika ibu-ibu itu merasa terbantu, terus WA saya gitu ya, Bu Meda anak saya diem ya ternyata gini-gini, itu suatu kebahagiaan yang bagi saya ya Allah, alhamdulillah ya bermanfaat banget gitu ya. Mungkin saya bisa share ya di Play Store-nya ya. Ada yang sudah pernah belum? Ini boleh saya share? Boleh, Bu. Ya. Boleh, Bu. Oke. Saya buka dulu ya. Artinya gini, Dek. Kalau dana pribadi ya, menghasilkan uang seperti itu. Bisa dari YouTube. Tapi dari saya pribadi, saya nggak mau hanya untuk levelnya uang. Oke, sebentar ini saya buka. Kelihatan belum? Belum.
Saya share ya. Sudah kelihatan? Sudah? Sudah, Bu. Ya, ada 149 negara. Kemudian jadi kalau nanti kalian punya beberapa app, nggak apa-apa satu email aja. Ya, kita bisa setting. Nah, nanti kalau mau ada iklannya, kalian daftar dulu ke AdMob. Nah, nanti masukkan gitu ya, login dan seterusnya. Dapat ID PUB tuh, ID PUBB. Masukkan ke kodenya kalian. Artinya ketika nanti itu ada iklan dari Topet, iklan apa, itu nanti masuk ke kita. Biayanya pay per click. Jadi misalkan orang klik itu nanti masuk. Lumayan lah kalau sebulan gitu ya. Tapi itu bagi saya tidak hanya sisi uangnya saja, tapi sisi kebahagiaan batin ketika kita bisa membantu orang, aplikasi kita digunakan. Gitu. Gitu ya, Dea, dari saya ya. Ada tuh yang kemarin buat Kapsles tahu ya, itu Informatika 44 namanya Aif. Saya suka diskusi dengan beliau gitu ya, dan beberapa kali kita undang di dosen tamu gitu ya. Dia itu sekitar udah 500-an ribu orang, itu sebulan bisa 20 jutaan. Itu pasif income. Maksudnya dia nggak ngapa-ngapain kan, maksudnya pasang aplikasi gitu ya, terus datang kurang lebih 14-20 juta lah ya sebulan. Itu dia membuat seperti itu. Tapi tentunya tadi ketika kita membuat aplikasi harus dikembangkan ya, nggak hanya gitu aja. Contoh foto grid, nanti ada misalnya grid yang lainnya, jadi di-explore lagi, di-improve lagi, gitu ya Dea. Halo. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama Alif. Ada lagi? Cukup? Nah, kolaborasi nih kalian. Bolehlah dengan anak informatika, misalkan buat saya punya cerita ya. Ada tukang ojek apa ya. Dia belajar mobilnya otodidak deh. Dan saat ini dia sudah membuat lebih dari 10 aplikasi game di Play Store. Itu lumayan penghasilannya. Saya ditanya, kenapa gitu? Habisnya dengan dia ojek itu agak susah penghasilannya. Saya coba waktu itu pernah seminar apa gitu ya, coba create, ternyata laku gitu ya di Google. Dia bikinnya sederhana sekali kok pembelajaran. Dan lumayan sekarang itu sudah beberapa yang dia create. Nah, semangat ya buat semuanya yang jago desain, yang jago coding. Kalau misalnya kalian buat aplikasi apa X gitu ya. Dan ingat ya, jangan sampai curang di ini ya, di dunia TIK. Karena dalam kondisi seperti ini itu sangat mudah di-ban. Jadi kita bermain ini aja, bermain organik. Gitu ya, nggak usah pakai dan seterusnya. Kita bermain natural aja. Itu lebih, kalau menurut saya lebih safe. Gitu ya. Oke, cukup ya. Tak terasa udah 1 jam kita kuliah. Berarti materi wise-nya dari slide yang 2 saya upload di Evita ya. Tolong ingatkan saya. Oke? Baik, Bu. Terima kasih ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya in meeting all ya.